Aku berangkat. Dita buru-buru berdiri dari duduknya begitu mendengar Dennis berpamitan. Ia membawakan tas kerja Dennis yang isinya lumayan berat. Selain perangkat pembelajaran, hari ini lelaki itu juga membawa laptop. Nggak ada yang ketinggalan, A? Tanyanya seraya memberikan tas itu ke tangan Dennis. Mau bagaimanapun ia sakit hati, ia akan bersabar, entah sampai kapan. Dennis menjawabnya dengan gelengan. Lelaki itu membuka pintu mobilnya. Sudah akan masuk saat Dita menahan tangannya. Aku sudah terlambat. Dita mencondongkan tubuh dan berjinjit untuk mengecup pipinya. Sayang AA, hati-hati di jalan. Dennis menatap mata yang bersinar lembut itu. Ia mengangguk, lalu masuk ke dalam mobilnya. Dita masih berdiri di tempatnya sampai mobil Dennis tak lagi terlihat. Masih berdiri di tempat yang sama bahkan ketika 5 detik berlalu karena beban pikirannya tentang Dennis dan Daniar semalam kembali menggelayut. Semalam Dennis pulang larut dan sampai pagi ini lelaki itu tak memberi penjelasan apapun. Apa yang dapat seorang istri pikirkan jika ia tahu suaminya pulang malam dari tempat perempuan lain? Dita menghela napas berat, sesak di dadanya tak perlu ia cari alasannya. Sebab ia sudah sepenuhnya tahu, ia akan memendamnya sampai dirinya tak kuat lagi. Ia akan menyimpannya sampai Dennis sadar bahwa lelaki itu memiliki istri yang menunggu cinta darinya. Dita kemudian bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Hari ini kuliahnya dimulai jam 11. Sebenarnya, Dita malas untuk berangkat karena hatinya sedang tak mau berkompromi. Tapi daripada di rumah dan terus memikirkan masalahnya, ia akan semakin merasa sedih lagi. Kelas pertama Dita dimulai agak terlambat karena dosen yang bersangkutan tak kunjung datang. Saat beliau datang, Dita menemukan dirinya tak bisa fokus. Untung saja dosen itu tak terlalu memedulikan mana mahasiswanya yang memperhatikan dan mana yang tidak. Kenapa loh? Malika sejak semula menyadari keanehan Dita bertanya ketika mata kuliah masih berlangsung. Ia tak perlu khawatir dosennya akan menemukan mereka bercakap-cakap. Mereka duduk di bagian yang agak ke pojok. Di antara banyak mahasiswa, kecil kemungkinan bagi dosennya untuk mendapatinya tengah bicara sendiri. Dita menoleh ke arah Malika lalu menggeleng. Malika yang tahu bahwa Dita tak mungkin berbeda jika hanya tentang masalah sepele, tidak segan untuk memberi saran. Masalah sama suami, bicarain dulu berdua, Dit. Jangan diem-dieman. Doi gak bakalan tahu sama masalah itu kalau lo cuma diem. Menurut lo, suara Dita mengambang. Gadis itu mulai melamun. Semua masalah ada solusinya enggak? Ya jelas lah Dita, sama kayak lo gak bakal tahu rasa manis kalau lo belum rasain yang pahit. Gitu ya, gumam Dita kemudian. Ia menoleh lagi ke arah Malika dan tersenyum. Makasih ya. Dita akan membicarakannya dengan Dennis nanti malam saat Dennis sedang tenang. Benar kata Malika, terus-terusan dipendam dirinya akan sakit sendiri. Dita akan memasak makan malam kesukaan Dennis agar lelaki itu luluh sebelum mengajak Dennis berbicara. Jadi dengan mengajak Lofi, Dita pergi ke Ranch Market. Lofi mendorong troli sementara Dita memilih bahan masakan yang dibutuhkannya untuk nanti malam. Jadi Pak Dennis gak jelasin apapun. Gue yang gak minta penjelasan, Vi. Ya tapi kan harusnya dia jujur. Secara dia udah punya istri juga. Masa pergi sama perempuan lain gak bilang-bilang? Kan selingkuh tuh namanya. Ah enggak selingkuh, bantah Dita tak setuju. Dia pamit kok sama gue, mau nenangin pikiran katanya. Tenangin diri harus gitu pergi sama perempuan lain. Sampai genggam tangan, sampai makin jaket. Lofi mungkin bela aja terus sampai mampus. Dita berdecak jengkel. Ia tahu Lofi juga kesal karena sikap Dennis padanya. Dita senang kalau Lofi sepeduli itu. Tapi bagian hatinya yang lain tak suka bila Lofi menjelek-jelekan Dennis. Bahkan meskipun yang Lofi katakan semuanya benar, batinnya kecut. Aku tidak suka timun, Niar. Suara familiar itu membuat Dita berhenti melangkah, pun dengan Lofi yang mengekorinya. Troli yang didorong Lofi sedikit membentur Dita. Gadis itu sudah akan memprotes karena Dita berhenti mendadak.
Saat kemudian mendapati Dita menoleh dan terdiam, Lofi juga menoleh. Ia melihat siapa yang membuat Dita terdiam di tempat. Adalah suami gadis itu sendiri bersama perempuan yang sama dengan yang bersamanya di taman. Kamu sejak dulu tidak pernah mau makan timun. Dennis bergidik. Rasanya tidak enak di lidahku. Pilih sayur yang lain saja. Malam ini kamu harus memakannya, ujar Daniar tak mau tahu. Kenapa harus? Karena ini malam spesial kita. Malam spesial mereka. Jadi Dennis tidak akan pulang malam ini. Jadi apa yang Dita lakukan saat ini tidak akan berguna. Dennis tidak makan malam bersamanya. Lelaki itu akan menghabiskan malam spesial bersama Daniar. Hal positif apa yang bisa Dita perkirakan tentang malam spesial yang Daniar maksud? Dit, kita pulang aja, Vi. Dita berbalik, merebut troli yang didorong Lofi yang untungnya bisa ia putar arahnya. Ia kembalikan semua barang yang telah masuk ke dalam trolinya, sebab belanjaannya itu akan berakhir membusuk di dalam lemari pendingin. Menahan air mata, gadis itu menarik tangan Lofi keluar dari ranch market tersebut. Kenapa lu malah pergi sih? Lofi kesal sendiri. Dita tak mendengarkan Lofi. Gadis itu menghentikan taksi dan masuk. Lofi pun dengan cepat memutari taksi itu dan menaikinya. Dita sudah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangis gadis itu sudah pecah. Lofi memandangnya iba. Sopir taksi tampaknya tak enak menanyakan tujuan mereka. Lofi yang paham lalu menyebutkan alamat rumah Dita. Enggak, cegah Dita sebisa mungkin menahan sesak di dadanya. Kemudian disebutkannya alamat rumah mertuanya. Ia ingin tahu segalanya. Karena Dennis sudah keterlaluan, jadi ada baiknya ia meminta solusi Rianti. Mama mertuanya tersebut pasti tahu semua hal tentang Dennis. Udah, nggak usah nangis, hibur Lofi padanya. Nangis nggak nyelesain masalah, Dit. Daripada nangis, mending lo hajar mereka berdua. Dita merasa cukup membalas perkataan Lofi dengan anggukan. Ia bersandar dengan lemah. Pandangannya menerawang ke depan. Tidak mengerti lagi akan apa yang terjadi. Masalah demi masalah kian bertumpuk di kepalanya. Dennis juga semakin jauh dari jangkauannya. Dita sudah berencana untuk menanyakan segalanya pada Mama Rianti. Kendati demikian, semua pertanyaan yang disusunnya di kepala buyar begitu saja saat Mama Rianti menyambutnya dengan senyuman. Dita tidak bisa membuat Mama Rianti memikirkan masalahnya juga. Ia tak mungkin ikut membebani beliau. Hei, masuk sayang. Mana Dennis? Nggak bisa ikut mah, jawab Dita. Bahunya dirangkul oleh mertuanya agar ia bisa masuk ke ruang tamu. Jadi mau belajar masak apa hari ini? Tapi tumben kamu nggak bawa apa-apa. Rianti membawa gadis itu duduk di sebelahnya di sofa panjang. Dita cuma kangen mama. Dita tersenyum kecil. Papa mana? Papa kamu belum pulang, biasanya nanti pukul 7. Dita menggumam sebagai balasan. Rianti sudah cukup lama hidup dalam sebuah pernikahan, pun ia sudah mengecap pahit manisnya kehidupan berumah tangga. Jadi ketika melihat kabut di mata sang menantu yang biasanya selalu berbinar, ia tahu bahwa Dita tengah menyembunyikan masalahnya. Mungkin saja Dita mendatanginya untuk berkeluh kesah, namun gadis itu merasa segan untuk melakukannya. Rianti menyentuh tangan Dita, mencoba mengambil atensi gadis itu untuk bisa fokus padanya. Ada masalah dengan Dennis. Mata gadis itu langsung berkaca-kaca. Suaranya terhenti karena tercekat. Ia kemudian menggeleng. Jangan bilang kalau Dita kesini ya, Mah. Mama nggak akan bilang. Rianti memberi gerakan mengunci pada bibirnya. Sekarang kamu bisa cerita apapun. Dijamin rahasia terjaga. Senyum geli gadis itu timbul ke permukaan. Dita memperbaiki posisi duduknya. Sejenak merasa ragu, ia membuang napas perlahan. Daniar itu... Siapanya, Mah? Daniar? Rianti memastikan dengan terkejut. Kamu bertemu dia? Dita mengangguk. Dia spesial banget buat ya. Dengan begitu, Rianti menduga bahwa permasalahan antara Dennis dan Dita adalah Daniar. Ia tak tahu bahwa Daniar telah kembali dari London. Kalau ia tahu, ia akan memperingatkan Dennis di awal agar tak berbuat macam-macam. Sekarang sepertinya Rianti sudah terlambat.
Apa yang Daniar dan Denis lakukan? Melihat Dita enggan menjawab, Rianti melempar pandangan memaksa. Jangan menyembunyikan apapun, Dita. Jangan menyimpan masalah dan menyakiti diri sendiri. Dita tahu seharusnya ia bisa menyimpan masalah rumah tangganya sendiri karena saat ia memutuskan untuk menikah, seharusnya ia siap bersikap dewasa dengan menyelesaikan masalahnya tanpa mengadu pada orang tua atau mertua. Tapi ia butuh seseorang sekarang. Ia tak lagi bisa berdiri dengan kokoh. Ternyata Dita tidak bisa setegar itu. Sering keluar sama Daniar, mah. Berubah sama Dita. Air mata Dita kembali menggenang. Sebelum kesini tadi, Dita lihat sama Daniar lagi belanja. Sepertinya mau makan malam di tempat Daniar. Anak bodoh itu. Rianti nampak menahan geram. Sudah berapa lama Denis berhubungan lagi dengan Daniar? Dita nggak tahu, mah. Pertama ketemu Daniar sekitar 3 minggu yang lalu. Setelah itu mulai berubah. Biar mama yang bicara dengan Denis nanti. Jangan, mah. Larang Dita. Dita bukannya ingin mau menegur Dita cuma nggak tahu mau pergi ke siapa. Cuma mama yang Dita pikirkan karena mama pasti tahu semua hal tentang Memangnya Daniar itu berharga banget buat mah. Merasa bahwa Dita memang harus tahu semua hal tentang Daniar agar gadis itu bisa memikirkan apa yang selanjutnya harus ia lakukan. Rianti menceritakan segalanya. Bahwa Daniar adalah cinta pertama Denis, bahwa Denis pernah melamar Daniar namun Daniar malah pergi ke London, bahwa Denis merelakan 4 tahun waktunya hanya untuk menunggu Daniar, bahwa Denis selalu memberi Daniar kesempatan saat Daniar mengingkari janjinya untuk pulang, bahkan sampai menolak semua perempuan yang Rianti sodorkan padanya hanya demi Daniar. Selesai mendengar penuturan Rianti, Dita seketika tak punya tenaga lagi untuk berpikir. Sebegitu berharganya Daniar bagi Denis sampai-sampai Denis mau menunggunya walau Niar tak pernah memberinya kepastian. Walau Niar selalu mengecewakannya. Betapa besar cinta Denis pada Daniar sampai-sampai Denis selalu memberinya kesempatan dan memaafkannya. Pantas saja bila sampai sekarang Denis tak jua membuka hati untuk Dita. Pantas saja saat akhirnya Daniar kembali Denis menjadi berubah. Nyatanya cinta di hati Denis memang hanya untuk Daniar. Pernikahannya dengan Dita mungkin bagi Denis tidak sebanding dengan cinta yang dimilikinya untuk Daniar. Tapi kamu tenang saja, posisi kamu lebih kuat dari Daniar. Kamu berhak atas Denis karena kamu istrinya. Jangan takut untuk bicara dengan Denis, Dita. Mungkin Dita harus melanjutkan niatnya untuk mengajak Denis bicara. Mama jangan bilang-bilang kalau Dita kesini ya, mah. Mama pura-pura nggak tahu aja. Dita nggak mau makin marah. Mengusap rambut menantunya, Rianti mengangguk setuju. Iba dirinya pada Dita, semudah itu menjadi istri sementara suami gadis itu yang tak lain adalah putra Rianti sendiri, malah berbuat mengecewakan. Kalau sampai Denis melepas Dita, Rianti yakin dirinya tak akan bisa menerima perempuan manapun untuk menjadi menantunya.